Allah berfirman, fala tatahamal aqabah, maka sungguh manusia itu akan menempuh jalan yang sulit lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apa yang disebut dengan al-aqabah? Di dalam tafsir ini disebutkan atau dinukil dari beberapa pendapat para ulama, diantaranya adalah Ibnu Zaid yang menyebutkan bahwa iqtahamal aqabah, jalan mendaki lagi sukar itu adalah afala salaka tariqal lati fiha najat wal khair, yaitu jalan yang di dalamnya terdapat keselamatan dan kebaikan. Jalan yang di dalamnya terdapat keselamatan dan kebaikan ini adalah jalan yang bisa dilalui oleh setiap manusia agar terhindar dari jalan sukar itu. Kemudian Allah menafsiri ayat dengan ayat berikutnya, wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa yang disebut al-aqabah? Yaitu fakku raqabah au it'amun, memerdekakan budak atau memberi makan kepada fakir miskin. Jalan-jalan yang tersebut di atas ini diantara sekian banyak jalan yang bisa menyelamatkan kita dari jalan mendaki lagi sukar yang terdapat di dalam neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu ada yang namanya al-aqabah. Aqabah itu sebagian ulama menyebutkan jabalun fi jahannam, fi nari jahannam, sebuah gunung yang terdapat di dalam neraka jahanam. Kemudian di situ ada yang menyebutkan sab'una darajat, ada 70 tingkatan. Tentulah tidak setiap orang bisa mendaki jalan yang sukar, apalagi di neraka jahanam. Untuk bisa menyelamatkan diri mungkin tidak kepikiran, karena manusia merasakan siksa dan panasnya api neraka. Jadi menahan siksaan saja mungkin seseorang tidak berpikir untuk bisa keluar dari sana, apalagi disuruh mendaki. Lalu sebagian ulama menyebutkan kesulitan-kesulitan yang bakal ditemui oleh para penduduk neraka jahanam itu akan bisa terurai dengan beberapa kemudahan yang bisa kita lakukan di dunia ini, yaitu diantaranya memerdekakan budak. Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasah. Amr bin Abasah berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak muslim, kanat, maka itu fika kauminan nar, menjadi kebebasannya dari siksa neraka. Udwan bi udwin, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Jadi orang yang memerdekakan budak, maka itu bisa menjadi pembebasan kita dari siksa neraka. Kalau di sana disebutkan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, ya, anggota badan dengan anggota badan. Jadi budak yang kita merdekakan itu akan menjadi penebus dari anggota tubuh kita yang terkena api neraka itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man syaba syaibatan fi sabilillah, barang siapa yang beruban satu helai di jalan Allah, kanat lahu nuran yaumal qiyamati, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat.
Wa man rama bisahmin, barang siapa yang melempar anak panah, fabalagha fa asaba au aqta'a, lalu mengenai musuh ataupun meleset, kana kamu'tiqi raqabatin min bani Ismail, maka itu seperti orang yang memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bi kulli udwin minhu udwan, barang siapa yang memerdekakan budak mukmin, maka Allah akan memerdekakan dari setiap anggota budak yang dimerdekakan itu dengan anggota muharir, orang yang memerdekakannya itu, dari siksa api neraka. Waman anfaqa zaujaini fi sabilillah, dan barang siapa yang membelanjakan dua sepasang di jalan Allah, kuda perang dengan pelananya, ya, misalnya baju dengan sarungnya sepasang, fa inna lil jannati thamaniyata abwabin, ketahuilah sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Yudkhiluhu Allahu min aibabil sya'minha, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia suka. Rasulullah juga pernah ditanya tentang seseorang yang dipastikan masuk neraka karena dia mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri pasti masuk neraka. Lalu ditanyakan oleh temannya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan teman kami yang di neraka itu, yang mati bil qatli, dengan bunuh diri itu? Lalu Rasulullah menjawab, a'tiqu anhu, merdekakanlah seorang budak untuk temanmu itu. Yu'tiqullahu bikulli udwan minhu minan nar, niscaya Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuh temanmu itu dengan budak yang telah dimerdekakan dari siksa api neraka. Dari beberapa hadis yang saya nukil di atas menyebutkan atau menjelaskan beberapa keutamaan orang yang memerdekakan budak. Pada zaman sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan, tapi kita bisa membantu orang lain dari kesulitannya, memberi makan orang yang membutuhkannya, atau membantu meringankan beban orang lain, mengurai kesulitan orang lain. Rasulullah bersabda, man farraja musliman farrajahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kelapangan baginya pada hari kiamat. Dan begitulah apa yang kita usahakan berupa kebaikan di dunia ini, Allah akan memberikan balasan dengan berlipat ganda di akhirat. Rasulullah juga bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan fahuwa fida'u minan nar, barang siapa yang memerdekakan budak muslim, maka itu menjadi penebusnya dari siksa api neraka. Berikutnya, au it'amun fi yaumin di masghobah, jalan sukar lagi mendaki itu bisa kita tempuh dengan ketaatan. Di antaranya adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Fi yaumin di masghobah, pada hari di mana makan itu sangat dibutuhkan. Ibnu Abbas menafsirkan di masghobah adalah di maja'ah, ketika terjadi kelaparan. Ya, kelaparan karena musim paceklik,
atau kelaparan karena memang dia nggak ada kemampuan untuk membeli makanan. Wa kadza qala Ikrimatu wa Mujahidun wa Dhahak wa Qatadah wa ghairu waqid. Pendapat itu pula yang dipegangi oleh Ikrimah, Mujahid, Dhahak, Qatadah dan yang lain selain satu. Was-saghabu, dan lafaz as-saghabu huwal ju' adalah kelaparan. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai berkata, fi yaumin, pada suatu hari, at-ta'amu, makanan, fihi, di dalam hari, azizun, aziz artinya langka, yaitu memberi makanan di mana ketika makanan itu tidak ada, langka, maka makanan pada saat atau hari yang demikian itu pastilah sangat dibutuhkan. Nah, itulah sedekah yang paling bagus, memberi sedekah. Sementara Qatadah berkata, fi yaumin yustaha fi at'amu, pada hari di mana makanan itu diharapkan, diinginkan. Ketika orang lapar, dia berharap ada makanan. Lalu kita belikan makanan. Nah, itulah pahalanya yang sangat besar itu. Itu yustaha fi at-ta'am. Kemudian apalagi wa qauluhu yatiman, yaitu anak yatim. Artinya at'im fi mithli hadzal yaum yatiman, beri makan juga pada hari di mana makanan itu langka kepada anak yatim. Beri makanan kepada anak yatim di mana mereka sulit untuk mendapatkan makanan itu. Anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak punya orang tua.